Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya di channel ini. Pernahkah kamu mendengar pernyataan bahwa Alkitab sudah banyak diubah dan dipalsukan? Atau mungkin kamu sendiri pernah bertanya-tanya tentang keaslian isi Alkitab yang kita miliki sekarang? Nah, hari ini kita akan membahas topik menarik ini bersama-sama. Sebenarnya, pertanyaan tentang keaslian Alkitab ini sangat wajar dan masuk akal. Bayangkan, Alkitab adalah kitab kuno yang sudah berusia ribuan tahun. Tentunya dalam proses penyalinan dan penerjemahan yang begitu panjang, mungkin saja terjadi perubahan kan? Mari kita lihat fakta sejarahnya. Salah satu penemuan arkeologi terbesar yang membantu kita memahami keaslian Alkitab adalah Gulungan Laut Mati atau Dead Sea Scrolls. Gulungan-gulungan kuno ini ditemukan secara tidak sengaja oleh seorang gembala di Gua Qumran, tepi Laut Mati, pada tahun ke-1947. Yang mengejutkan, ketika para ahli membandingkan teks Alkitab Ibrani yang kita miliki sekarang dengan gulungan-gulungan kuno tersebut, hasilnya menakjubkan. Teks-teks yang berusia lebih dari 2000 tahun itu memiliki kesamaan hingga 99% dengan Alkitab yang kita gunakan saat ini. Perbedaan yang ada hanyalah pada hal-hal kecil seperti ejaan dan tata bahasa, tanpa mengubah makna dasarnya. Lalu bagaimana dengan proses penerjemahan? Memang benar, ada banyak versi terjemahan Alkitab. Namun, semua terjemahan ini mengacu pada naskah asli dalam bahasa Ibrani untuk Perjanjian Lama dan bahasa Yunani untuk Perjanjian Baru. Para penerjemah bekerja dengan sangat teliti dan hati-hati, menggunakan metode ilmiah yang ketat. Saat ini, kita memiliki lebih dari 5.800 manuskrip Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan karya-karya kuno lainnya. Sebagai perbandingan, karya Homer Iliad hanya memiliki sekitar 643 manuskrip kuno. Banyaknya manuskrip ini justru membantu para ahli untuk memastikan keaslian teks dengan lebih akurat. Yang menarik, meskipun ada begitu banyak salinan kuno, pesan utama dan ajaran pokok dalam Alkitab tetap konsisten. Ini seperti puzzle besar yang ketika disusun membentuk gambaran yang sama dan utuh. Proses penyalinan teks Alkitab di masa lalu juga dilakukan dengan sangat teliti. Para penyalin, yang disebut juru tulis, memiliki aturan yang sangat ketat. Mereka bahkan menghitung setiap huruf dan kata untuk memastikan tidak ada yang terlewat atau salah disalin. Jika ada kesalahan sedikit saja, seluruh gulungan harus ditulis ulang. Tentu saja, sebagai manusia, para penyalin dan penerjemah bisa saja membuat kesalahan. Tapi justru karena banyaknya salinan dan ketatnya proses penyalinan, kesalahan-kesalahan kecil ini dapat diidentifikasi dan diperbaiki melalui studi perbandingan teks. Mungkin ada yang bertanya, bukankah ada banyak versi Alkitab yang berbeda-beda? Ya, memang benar, ada banyak versi terjemahan, tapi ini justru membantu kita memahami teks asli dengan lebih baik, seperti melihat sebuah pemandangan dari berbagai sudut. Setiap terjemahan membantu kita memahami makna teks asli dengan lebih lengkap. Jadi, apakah Alkitab pernah diubah? Berdasarkan bukti-bukti sejarah dan arkeologi yang kita miliki, jawabannya adalah tidak. Pesan utama dan ajaran pokok Alkitab tetap terjaga dengan sangat baik selama ribuan tahun. Tentu saja, setiap orang bebas untuk mempelajari dan menilai bukti-bukti ini sendiri. Yang penting adalah kita mencari tahu dengan pikiran terbuka dan menggunakan pendekatan yang objektif. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Apakah pembahasan ini membantu menjawab pertanyaan kalian? Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah untuk berbagi pendapat atau pertanyaan tambahan yang kalian miliki. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang mungkin tertarik dengan pembahasan ini. Sampai jumpa di video berikutnya.